Assalamualaikum, welcome to my video ya. Di sini saya akan melanjutkan tugas 2 mata kuliah pengembangan bahan ajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Novitasari. Tutor saya Puji Haryani MPD dan simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Fabel adalah salah satu jenis cerita atau dongeng yang sangat khas, yang memiliki tokoh utamanya adalah hewan, mengandung amanat atau moral, cerita pendek dan sederhana, tujuan pendidikan, dan intinya adalah fabel adalah cerita binatang yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pelajaran moral. Selanjutnya, adapun ciri-ciri utama cerita fabel. 1. Tokoh utama adalah binatang, hewan berwatak manusia. 2. Mempunyai sifat cerita, yaitu bersifat fiksi atau hayalan, dan mempunyai alur yang sederhana. 3. Mengandung moral. Tujuan mendidik fabel selalu menuliskan amanat atau pesan moral yang petuah di akhir cerita. Berikut tokoh utama dalam cerita fabel, yaitu kancil dan buaya yang telah dibahas sebelumnya, yaitu si kancil berperan sebagai protagonis dan para buaya itu berperan sebagai antagonis atau tokoh yang ditipu. Berikut bunyi cerita kancil dan buaya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor kancil yang dikenal sangat cerdik dan pintar. Suatu hari, kancil merasa sangat lapar dan ingin menyeberang sungai untuk memakan buah-buahan segar yang ada di seberang. Sayangnya, sungai itu deras dan penuh dengan buaya yang siap-siap menerkamnya. Rencana si kancil memutar otak, lalu mendapat ide cemerlang. Ia pun berdiri di tepi sungai dan berteriak memanggil salah satu buaya. "Hai buaya, keluarlah, aku membawa kabar gembira untuk kalian," seru kancil dengan riang. Lalu seekor buaya besar keluar dari air dan bertanya dengan curiga, "Ada apa kancil? Jangan mengganggu tidurku." Kancil menjawab, "Raja hutan memerintahkan aku untuk menghitung jumlah kalian semua, karena kalian akan diberikan daging segar yang sangat banyak. Sepertinya dagingnya cukup untuk kalian semua. Panggil teman-temanmu agar aku bisa menghitungnya dengan adil." Mendengar janji daging segar, buaya itu langsung tergiur dan memanggil seluruh kawan buayanya yang lain. Kancil pun memulai melompat dari punggung buaya pertama sambil menghitung 1, 2, 3, dan seterusnya hingga ia berhasil melompat punggung ke punggung yang terakhir. Begitu kancil sampai dengan selamat di seberang sungai, ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar buaya bodoh. Sebenarnya aku tidak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku bisa menyeberang sungai," kata kancil sambil berlari menjauh menuju kebun buah. Para buaya yang merasa tertipu menjadi marah besar, tetapi sudah terlambat. Kancil sudah terlalu jauh dan berhasil mendapatkan makanan segar yang ia inginkan. Baiklah, kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita kancil dan buaya adalah kecerdikan lebih unggul daripada kekuatan fisik yang ditunjukkan kancil dalam menghadapi buaya untuk menyeberangi sungai. Cerita ini mengajarkan pentingnya berpikir dan kreatif dan cerdas untuk mengatasi masalah, tetapi juga memilih pesan moral ganda yang mengingatkan agar kita tidak menipu atau menindas orang lain, serta agar berhati-hati tidak mudah percaya begitu saja. Lanjut, di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu sebutkan tokoh utama dalam cerita. Tokoh utama dalam cerita fabel si kancil dan buaya yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu si kancil adalah karakter sentral yang menggerakkan alur cerita dengan kecerdikan dan tipu muslihatnya, sementara para buaya adalah pihak yang berinteraksi langsung dengannya dan menjadi korban dari strategi kancil. Baik, di sini ada pertanyaan lagi, yaitu apa pesan moral dari cerita kancil dan buaya? Baiklah, cerita ini mengajarkan bahwa berpikir cerdas, memanfaatkan akal, dan bersikap hati-hati. Kecerdasan dan akal budi lebih berharga daripada kekuatan fisik, dan jangan mudah percaya pada rayuan atau tipuan. Sudah di akhir video dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.